Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya T.E.C Tutorial Elektronik. Hari ini kita memperbaiki sebuah TV LED bermerek Sharp dengan tipenya 32LE295. Teman-teman bisa lihat, yuk kameramen. Ini tipenya. Maaf teman-teman, agak kurang jelas, agak didekatkan lagi. Oke teman-teman, itu tipenya LC-32LE295. Dengan kerusakannya teman-teman bisa lihat. Langsung saja kita coba. Ya, ini kita colokin dulu. Dan teman-teman bisa lihat ini lampunya, indikator lampunya hijau saja, yang artinya dia start. Tetapi seharusnya dia harus lampu merah terlebih dahulu, standby dulu, setelah itu dia baru setak. Tetapi ini enggak, setelah kita coba nyalakan TV-nya, dia langsung hijau terus dan tampilan gambarnya sama sekali tidak ada gelap gitu teman-teman, lampu blacknya tidak menyala. Oke, jadi langkah selanjutnya kita akan mengecek dulu tegangan IC. Yuk kameramen di sini. Maaf kurang fokus teman-teman. Ya, di sini ada 2 biji IC switch regulator teman-teman. Jadi ini keluarannya 5 volt tiap 2 IC ini. Oke, langsung saja kita coba ukur dengan multitester. Teman-teman, ini kita buat kali 10. Oke teman-teman, dan kita tempelkan probe hitam ke ground seperti sini, dan kaki 5 voltnya ada di out 5 voltnya, tegangan outnya ada di sini. Ya teman-teman, yuk kameramen, lihat itu 5 volt pas. Dan IC satunya lagi kita coba, itu kameramen. Oke, 5 volt pas. Dan untuk tegangan ini di mainboard ini masih dalam keadaan normal teman-teman. Jadi sekarang kita akan meng-flash terlebih dahulu IC windband ini. Ya kameramen, lebih dekat lagi. Dengan kurang fokus. Itu IC windband yang serinya 25Q128FP. Oke, teman-teman, lanjut saja, kita akan langsung nge-flashnya. Saya skip dulu teman-teman ya, biar tidak terlalu lama-lama.
setelah diinstal saya solder kembali, saya pasang kembali si BIOSnya, lalu kita akan menghidupkannya. Oke teman-teman, kameramen bisa berbelok soalnya ini TV mau kita hidupkan. Oh, coknya tadi teman-teman, oh ini dah cocoknya dulu. Dan lampu sudah standby warna merah, sebelumnya tadi warna hijau. Kita akan ya, logo sub sudah keluar teman-teman, logo sub sudah keluar, dan kita lihat lasernya. Oke, input 3 sudah keluar. Supaya kita mencoba dulu rasternya. Bentar teman-teman, kita ubah dulu inputnya. Oke teman-teman, inilah hasilnya sempurna teman-teman, dan cukup mudah teman-teman, hanya dengan mengefresh saja TV kita sudah langsung berfungsi normal kembali. Dan begitulah dulu teman-teman tutorial singkat hari ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang lagi menemukan kasus seperti yang terdapat dalam TV saya ini teman-teman. Oke, jangan lupa teman-teman di like, subscribe, di subscribe di bawah sini teman-teman. Oke, sampai jumpa. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.